Selamat datang di Minoricast. Oke, balik lagi di Minoricast. Di sini bareng Dendes dan Cisidel satu lagi. Enval. Yuk, kita balik lagi bersama kita bertiga. Di episode kali ini kita masih membahas tentang hal-hal yang masih tabu ya di Indonesia. Seperti keinginan kita membahas hal-hal seperti ini ya. Udah dari awal kita omongin itu. Kita hanya mengingatkan lagi ya. Oke. Nah, jadi sebelumnya masuk ke topik nih. Kalian pernah sange nggak? Waduh. Nggak pernah. Oh, udah pernah. Nggak pernah. Emang sange itu apa sih? Malah menjelaskan sange. Kalian pernah nggak sih sange gitu? Ya pasti pernah lah, semua orang tuh. Apa sih kalau bahasa ininya apa Horny. namanya? Bukan. Betanduk. Bukan. Waduh. Ini apa sih? Anjir lupa lah. Apa namanya? Bahasa Apa? ininya nih. Apa? Merangsang ya. Anjir itu aja. Yalah. Merangsang. Kalian merangsang gitu ya? Terangsang. Iya, merangsang. Bahasa Indonesia gimana sih bener? Merangsang. Horny lah anjir. Ya itulah pokoknya. Oke, jadi kali ini topik pembahasan kita adalah Sex education di Indonesia. edukasi seks di Indonesia. Kenapa seks edukasi ini tabu sekali Indonesia ya? Padahal ada sih sebenarnya di Indonesia edukasi seks ini, tapi mereka itu cuman kayak sebatas jangan kayak gini. Maksudnya tuh apa ya? Hanya sebatas kalian tuh nggak boleh ini ancaman aja yang tidak melakukan hubungan seks, terus kayak penyakit menular HIV gitu-gitu sih, masih kayak gitu, belum sampai pedalaman gitu. Nih menurut kalian nih gimana nih? Seks edukasi ini penting sih. Ya kan, karena kalau kita melakukan seks tanpa ada edukasinya itu pasti bahaya. Benar sih. Ya terus lanjut. Gak tau sih, itu aja. Ya, itu aja yang Anda tahu. Soalnya aku nggak terlalu peduli sama, pokoknya aku tuh seks edukasi tuh tahu aja tuh tahu ya, pokoknya tahu lah. Sebenarnya orang juga nikah tuh kayak cowok tuh sosok wah kita udah tahu nih gimana. Cuman itu pasti ada edukasinya lagi yang lebih dalam, kayak apa ya, membersihkan kelamin kita, menjaga kelamin kita dari yang kayak kotor-kotoran gitu. Terus kayak nggak boleh hubungan seks itu nggak boleh kayak anal tuh kan berbahaya tuh. Itu juga termasuk berbahaya sih buat cewek. Ini ngomong gimana nih, gimana tanggapan nih Terhadap edukasi seks? Iya, terhadap edukasi seks ini. Ya, mungkin coba pikiran dengan kalian sih kalau edukasi seks itu penting, nggak cuma di Indonesia ya, di seluruh dunia juga penting ya. Karena sebagaimanapun, mau gimana pun, mau setabu-tabunya hal tersebut untuk dibahas. Iya. Tapi kalau edukasi seks itu diajarkan ke anak sedini mungkin, itu malah jadinya tuh menghindarkan dia dari hal-hal buruk yang kemungkinan terjadi ke depannya. Iya, itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau terlalu cepat diajarin juga bahaya juga. Iya, Malah usianya lebih penasaran malah. Saat usianya cukup lah. Kalau menurutku sih sekiranya SMP lah ya. Iya sih. SMP kelas 6 sih sudah mulai Oh iya benar-benar kelas 6. Sebelum masuk SMP. Sudah mulai mengalami pubertas. Di kurikulum kita gak ada ini ya sampai mendalam gitu ya, cuman kayak tahu-tahu aja lah. Jadi kalau aku baca di artikel Conversation ini ya, jadi beberapa akademis berpendapat tentang bagaimana cara yang tepat mengajarkan pendidikan seks di Indonesia yang hingga hari ini belum memiliki kurikulum formal di sekolah. Mereka menyarankan kepada pemerintah dan institusi akademik untuk mengikuti pedoman pendidikan seks dari World Health Organization atau WHO. Jadi siapa? Yang dapat membantu peserta didik memahami berbagai aspek seksualitas dan kesehatan reproduksi. Begitu. Mereka ini disarankan mengikuti kayak pedoman pendidikan seks ini dari WHO-nya sendiri gitu.
Namun saat ini sekolah di Indonesia memang mengajarkan aspek-aspek reproduksi, namun masih terbatas ancaman yang tadi ku bilang untuk tidak melakukan seks itu sendiri dan penyakit menular seksual. PMS juga ya namanya? Penyakit menular. PMS. Iya namanya PMS nih, penyakit menular penyakit seksual. Oh, PMS bukan kirain PMS. menstruasi, bukan dong, bukan. Makanya bingung aku. Tapi kita ini apa sih namanya tertentang ya karena adanya dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang saat ini sedang memperdebatkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang mengandung pengaturan mengenai pendidikan reproduksi. Gitu. Jadi ada undang-undangnya nih udah masuk. Penghapusan kekerasan seksual berarti kita tidak bolehin dong. Tidak boleh menggunakan BDSM. Oh, iya kekerasan kan? seksual Kekerasan dong. seksual kan? Oh. Iya benar nih. Lanjut. Ini ya, aku baca lanjutin Iya, dari lanjut. CNN Indonesia Ya, nih. tolong dari CNN nih, dari panel CNN. Ya, jadi sebanyak 61% anak itu merasa takut kalau membicarakan hal-hal yang berbau seksualitas kepada orang tuanya. Mereka itu takut dihakimi gitu sama Oh, orang iya, tuanya. benar. Kayak misalnya, "Loh, kok kamu sudah tahu tentang ini?" Padahal tujuannya mau nanya doang. Iya, Mau iya, nanya. iya. Cuma orang tuanya langsung berpikiran negatif gitu Iya sih, kan. itu orang tua. Iya. Kamu tahu dari mana? Kenapa kamu nanya-nanya? Nah, gitu. Nonton bokep ya. Ya. Salah. Jadi kebanyakan anak itu malah takut nanya karena itu, takut sama orang tua, takut dihakimi sama orang tuanya. Terus kalau sisa-sisanya ada sekitar 57% anak itu tuh merasa lebih terbiasa menanyakan hal tersebut kepada teman-temannya, Nah, teman-teman sebayanya. tapi gitu. kalau misalnya udah sama teman nih ya, pasti udah menjerumusnya kemana-mana. Iya. Lebih ke negatif. Iya, lebih ke negatif sih. Nggak seluruh negatif sih, cuma pasti ada positifnya lah Iya, diambil. pasti ada. Hmm. Nah, kalau normalnya pada masa pubertas awal-awal itu tuh orang tua harusnya menjadi sumber utama dari pendidikan seks ini, diikuti oleh teman-teman sebaya, kemudian penggunaan internet gitu. Oh, benar, Jadi internet. seharusnya tuh orang tua tuh menjadi yang sumber nomor satunya. Kalau orang tua tidak bisa menjawab, mungkin lebih bisa diarahkan ke teman-temannya atau bahkan research sendiri di internet gitu mungkin. Tapi mending diawasi sama orang tua juga sih sendiri. Tapi orang tua kalian ada ngajarin nggak sih kayak tentang seks gitu? Apa ya? Kalau orang tua aku sih nggak ada. Aku ada nggak ya, sabar nih. Ada nggak ya? Kalau orang tua aku ada ngajarin, tapi pas aku sudah tahu duluan, Tapi itu ngajarinnya apa aja? ngasih tau doang kalau ini tuh nggak baik, kalau harusnya tuh begini, harusnya begitu. Tapi umum sih. Iya, umum umum sih. aja, secara Apa umum ya? aja. Iya, tapi aku nggak ada diajarin sama sekali, cuy. Aku apa ya, nggak ada kayaknya, cuman ini aja sih. Cuman tahu-tahu aja. Tapi tahu sendiri kan. cuma dilarang nonton bokep itu aja. Iya, itu aja. Ya ampun, itu juga. Ya astaga. Ayo lanjut, Dra. Best parent 2020. Udah sih, itu dulu sih, itu dulu. Nah, aja. Kalau misalnya kalian punya anak nih, Iya. itu bakal kalian ajarin nggak? Pasti sih, kalau aku pasti kalau punya anak. Dari bukan dari dini juga sih. Dari Dono. dari ini sih, dari umur ya sepantasnya dia tahu lah. Misalnya umurnya sekiranya ya kayaknya dari kelas 5 lah. 5 SD. Soalnya itu kan udah Awal-awal pubertas itu. bukan tergantung dia sunat apa sunat apa belum. Enggak, pubertas tuh nggak tergantung sunat. Oh, emang iya. Ya kan Iya, enggak. orang Kristen lah enggak sunat. Enggak, Orang-orang tapi- luar tuh kan enggak ada sunat kayak orang Amerika. Oh iya, aku baru kepikiran ya sekarang ya. Maksudnya katanya ya, kalau kata orang kita nih, golongan kita kan, misalnya dia ini nih sunat nih, Kita. pasti misal dia sunat nih, pasti dia tuh kayak merasa udah tinggi kan, baru perubahan kebugaran jasmaninya tuh juga. Kalau menurutku sih itu Gantung tuh. bukan karena disunatnya, karena emang udah usianya aja. Oh, Jadi makin tinggi, jadi makin badannya malah makin gede. Itu karena emang usianya kalau menurutku ya. Cuman kayak sugesti aja enggak sih? Iya, kesuges Kamu sudah sama sunat, kamu kesuges sudah gede. kesuges Bisa jadi. orang tua berarti ya. Iya, Bisa jadi juga begitu. Kalian dicuci otaknya. Iya, bisa kesuges orang tua gara-gara ini sih. Tapi
Kalau misal belum sunat ngeceret kayak apa ya? Ya, kayak biasa, Kayak cuman biasa. bentuknya aja beda, bentuk anu. Kalian pernah nggak sih lihat di bokep-bokep tuh yang anu, bentuknya tuh nggak kayak punya kita? Tapi pernah sih, cuman langsung kayak pas si ceweknya apa? Kayak ngocokin tuh langsung kayak ketutup gitu kan. Langsung Iya, kebuka tutup. iya. Iya kan, kalau Kebuka kita tutup kan gitu aja. sudah dibuka Tapi baru dijahit. Ya aku pernah kan ngerasain pas ini kan titik lo kebuka gini sakit kan. Nah yang apalagi belum sunat terus dia tuh keras kan. Pas kayak gini tuh sakit tuh enggak ya? Nggak Apa tahu. aku nggak pernah sih, aku pernah nyoba. Kamu Nah, doang. kesugesan ih ngilu banget anjir kayak gitu. Placebo effect. Apalagi kalau misalnya dia belum sunat nih. Terus dia masuk itu nggak ke ini apa kulitnya nih nggak Iya, sangkut. gitu. Ih. Serem ya? Iya nggak sih kalau nggak sunat tuh? Mending sunat ya. Mending sunat lah. Ya kayak gitu. Mending sunat lah biar bersih juga. Iya sih, soalnya kan di orang-orang Amerika tuh sebagian ada yang sunat, ada yang enggak. Cuman sebutannya bukan sunat. Circumcision. Iya, circumcision ya. Anu, cutting dick. Istilah apa namanya? Istilah Tingkat dik. Bukan nama cutting dick. Cut dick namanya cutting dick. Dikat. Cut dick itu. istilah medisnya juga kan sirkumsisi kan kalau Iya, di Indonesia. sirkumsisi. Apa itu sensasi? Sunat. Sunat, cuman Oh, sunat sunat tuh- tuh kan pakai kayak bahasa Kitan. Iya. Woi, kitan. Iya, Kitan. Kintan dong, kanan. Kinton, awan. Kinton. Jokes kita kayak gitu doang. Iya, kinton. Ayo lanjut tidak? Apa? Mau sampaikan lagi? Apalagi mau main. Nih, Apa ya? Sadu nih. Intinya tuh ada 3 topik sih yang 3 topik esensial yang biasanya itu anak itu yang harusnya dibicarakan oleh anak kepada orang tua malah tidak dibicarakan. Jadi topik-topik itu tuh berupa tentang kehamilan atau pernikahan, Oh iya. terus masalah kesehatan seks, terus juga masalah hubungan seksual dan alat kontrasepsinya. Ini juga nih kondom tuh tidak dipelajari pas kita kelas 6 tuh kayaknya. Karena kalau menurutku Sama ini yang terjadinya kehamilan tuh cuma ngomong ini ketemu ini, nggak bilang itu cerut di dalam. iya sih. Cuman prosesnya aja. Iya kan? prosesnya aja, Diajarkan. salah sih. Maksudnya ya kalau dia ngecertnya di luar terus dia gini-gini kan. Cuma tahu sih baru dimasukkan. Itu juga Dipaksa. aneh kan. Iya dipaksa. Anjing. Maksudnya ke dalam lubang. Kalau menurutku ya kenapa alat kontrasepsi itu nggak diajarkan di Indonesia, karena menurutku sih Nah, pada dasarnya negara ini nih menolak hubungan seks di luar nikah kan. Iya. Dan sedangkan penggunaan alat kontrasepsi itu biasanya kan dipakai orang yang tidak menginginkan anak gitu kan ya, istilahnya kan gitu. Otomatis biasanya orang-orang yang tidak terjalin hubungan pernikahan kan yang pakai alat kontrasepsi itu. Jadi kenapa tidak diajarkan di sekolah-sekolah atau secara umum diajarkan oleh orang tua kepada anaknya, mungkin supaya tidak men-encourage anak itu untuk berhubungan seks dengan siapa saja gitu mungkin ya. Karena kan iya, bener-bener. kalau menurut orang kita kan ya, orang sini berhubungan seks di luar nikah itu kayak tabu banget, kayak haram lah istilahnya kan gitu. Istilahnya kan karena kita ini ya. nilai udah- agamanya kan mayoritas tinggi kan. Iya, mayoritas. Norma keagamaan kan nomor 1 di Indonesia. Jadi kenapa tidak diajarkan supaya tidak memberikan ide-ide atau gambaran ke anak tersebut kalau misalnya diajarkan nih, oh ternyata bisa nih kalau misalnya seks di luar nikah nggak hamil gitu. Anak itu kan ditakutkan punya pemikiran Iya, seperti iya, itu iya. jadinya. Ya dulu yang ini, yang mitos-mitos orang dulu apa? Kalau kita pegangan tangan sama cewek hamil, Iya. Wah, banget anjir. Banyak dibikin cerita-cerita lah sama orang Kenapa tua. gitu dah? Megang tangan hamil, spermanya di tangan. Anjir. Di Indonesia ini kan kayak anti banget gitu, kayak skinship gitu. Iya. bersentuhan. Pelukan aja kayak wah Oh ngeri iya ya, benar-benar itu pelukan, ya ampun. Di sini kayak apa ya? Maksudnya kalau kita merayakan dengan pelukan tuh kayak happy kan? Iya. Itu tandanya. Sisi ini pelukan, aduh dibilang kalau di sange, Indonesia ini kan anjir. kalau di Indonesia kan kayak umur SMA lah. Itu kan kalau sudah nggak perawan tuh kan kalau sudah nggak perawan bakal dihujat kan. Iya. Kalau misalnya di negara-negara lain tuh malah dihujat kamu masih perawan. Oh iya. Iya, Iya. tidak perawan tuh menjadi kebanggaan tersendiri. Kalau dulu Oh iya, pantas kalau kayak nonton ini Sex Education terus ada yang masih perawan tuh diejek. Iya, pasti anjir, di- anjir.
Segi orang Kalau di Indonesia kan kalau misalnya sudah tidak perawan, dia yang dihujat habis-habisan. Kamu nih lonte, kayak gitu. kenapa jadi lo? Padahal dia Baru sekali belum- doang. Iya, ini baru sekali. Itu Apa kan. sih bahasa Inggrisnya whore ya kan? Sorry ya. Nah, terus misalnya dia perawan nggak perawannya tuh gimana? Katanya ya kalau misalnya darah keluar tuh sih ada yang bilang udah nggak perawan, tapi ada juga yang bilang itu cuma kayak seluput darahnya aja. Iya, Iya kan, sampai basically dindingnya, kan, basically kan itu ada selaput di vagina gitu kan ya. Terus kalau ditembus penis, sobek, berdarah, sudah nggak perawan itu. Oh, itu berarti nggak perawan sudah. Oh, kirain ini cuman kayak selaput darah aja. Itu Kayak udah nggak- nggak tumbuh lagi, kalau udah sobek udah. Iya. Ngilu ya, berdarah anjing. Makanya biasanya kalau kata orang kan kalau pertama kali itu pasti paling sakit katanya kan. Katanya sih, nggak tahu, aku nggak pernah ya, Iya. nggak ngerti juga. Masih kata Kita masih perawan. Waduh, kita cowok, kita cowok tapi dong. cewek sakit Nggak ya, perjaka misal kita. misal kita masukin kan. Aku nggak tega sih ngeliatnya. Gak tega tapi pengen juga. Enggak maksudnya. Cewek yang kamu sayang kan pas main gitu. Kesakitan lah. Nggak perlu juga dicontohin suaranya. Kasihan anjir kesakitan. Ya sudah lah. Ya tapi kan ujung-ujungnya enak juga. Ceweknya. Enggak. Iya. Nggak tahu sih, nggak pernah. Nggak pernah. Kita nggak tahu ya, pernah. Kayaknya sih kalau kita nonton sih ya gitu. Ya, enak aja. Ngeliatnya enak aja. Tapi kalian pernah ini nggak coli? Pernah lah. Pernah. Udah Siapa udah pernah? soalnya gini, kalau aku dengar kata dokter Boyke ya, kalau kita menjaga sperma kita yang lebih baik tuh kita colinya seminggu sekali. Iya, tetap harus dikeluarkan terus kalau menurutku. Kalau menurutku sih jangan seminggu sekali lah, anjir capek. Tapi kan kalau nggak dikeluarkan juga Nggak baik sih. keluar sendiri kan? Ya keluar sendiri, sendiri mimpi keluar basah sendiri. ya, lebih Soalnya baik. kan penuh juga di situ. Kalau mau misalnya mau berdosa ya mimpi basah aja, nunggu sampai sampai numpuk kan langsung. Sampai kalau nggak mau ada rasa penyesalan. Iya menyesal. Iya kenapa gitu ya? Iya. Baru kepikiran kenapa bisa gitu. Kita kan kayak wah lagi pengen nih. Langsung kan cek. Yes. Sudah keluar lo kayak lu badan lemas. Ya mungkin karena setelah kamu keluar itu rasa corot itu sama dengan rasa kamu bunuh jutaan anakmu sendiri kan. Aku nggak ngerasa gitu sih. Terus kebayang gak kalau kita misalnya ngiclik kan, terus yang keluar tuh anak terbaik kita. Waduh. Aku mikir kalau Taunya kita kok- makin sering ngiclik, Eh, itu tuh semakin parah anak kita. aku dah Aku misalnya mikir kayak gitu aja. misalnya kita ngiclik terus ngiclik kan anak terbaik kita udah keluar nih, baru pas kita mau bikin anak yang Sisa yang bodoh-bodoh. yang Sisa yang kualitasnya jelek. jelek malah jadi anjir aja menyesal sih. Menyesal tak ku sampai. Anjir. Kan yang pertama tuh kan biasanya paling Kualitas terbaik iya lah. kualitas terbaik. Makin lama makin bodoh. Tapi kalian nikah nih, but istri kalian udah nggak apa sih namanya tuh kalau Nggak perawan. virgin Oh, sudah nggak udah nggak perawan. virgin gimana nih? Kaget kalian? Aku bodo amat sih. Tapi misalnya dia ngasih tahu kaget awalnya. Ya enggak juga, soalnya aku nggak peduli kalau dia tuh perawan atau enggak. Ya Pas dia janda, perawan Iya. atau janda, ciu. Kamu kaget lah aja. Kalau aku kaget tidaknya mungkin enggak ya. Cuma mungkin perasaan kayak merasa Oh, itu. dihianati lah istilahnya Iya, gitu kayak- kan. Mungkin sih, nggak tahu ya, aku nggak Kalau pernah mikir tapi juga kalau sih. dia misalnya colmek tuh bisa nggak perawan juga kan? Bisa kalau pakai dildo. Kalau cuma gesek-gesek aja nggak apa-apa. Jauh gitu. kalau pakai timun. Kalau pakai Iya, timun, iya. pakai terong, ya Jauh sobek banget dong. anjir. Aduh. Ngapain kamu bayangin rasanya gitu. Ya balik lagi ini seks edukasi. Ini seks edukasi loh. Edukasi seks loh. Kalau misalnya ada yang belum tahu nih, itu apa namanya? Lupa lagi aku ngomong apa. Sabar. Lanjut. Aku lupa ngomong apa. Lanjut kemana nih? Lanjut kemana nih? Aku nggak tahu juga. Sembarang. Lupa sudah kita ngomongin apa. Ini nggak mau dampak-dampak apa? Iya kayak- dampaknya dampak. Kalau misalnya dampak positif dulu nih ya, Positif positifnya ya. dulu kita ambil nih. Mungkin kalau misalnya diajarkan
diajarkan dalam kurikulum sekolah gitu ya, nggak sama orang tua gitu kan, sama kurikulum yang lebih resmi gitu ya, lebih formal gitu kan di sekolah, dalam kondisi belajar, dalam kondisi sekolah gitu. Kalau menurutku sih anak-anak itu bakal jadinya tuh lebih nerimanya tuh dengan serius mungkin ya, dibandingkan kalau dikasih tahu sama orang tua. Karena kan kalau kita dikasih tahu orang tua, apaan sih kan pasti gitu kan, iya, kita mikirnya kayak gitu, apa sih, kayak ini kayak beban. Jadinya gitu. tuh kalau menurutku kalau kita diajarkan sama orang tua tuh jadinya lebih ke beban gitu yang harus kita tanggung. Sedangkan kalau misalnya diajarkan di sekolah itu lebih ke ilmu yang kita dapat tuh lebih apa ya, lebih gimana sih nyebutnya, lebih bisa kita terima kali ya mungkin ya gitu sih. Benar. Kalau negatifnya diajarkan di sekolah, mungkin kalau anak itu emang moralnya jelek mungkin ya bakal dicobanya satu-satu mungkin kali ya. Tapi ada cerita gini, kan kita se-SD nih Jera. Iya. Ada SD kita dulu. Terus teman kita ini orang lah. Iya, Iya, serius. Terus Siapa ada ini kan cewek kan adiknya. Pas kelas 6 sih itu. Teman angkatan kita, Iya, teman seangkatan kita. sekelas kita. Kita sekelas loh, kelas 6. Iya, kelas 6 kita sekelas sekelas sama dia. Wah, siapa nih? Ada nanti habis ini kesel. Jangan sebut merek. Jadi ceritanya tuh adiknya tuh belajar ini tentang reproduksi biologi kan. IPA. Pas disuruh kan pas penumbuhan payudara itu yang gurunya nih cowok kan, disuruh minta satu orang untuk maju cewek mencontohkan apa itu payudara. Terus tapi kan pemikiran anak-anak itu kan udah terbuka, maksudnya udah ngerti gitu loh. Sudah nyari-nyari sendiri lah. Iya. Terus si anak ini dipaksa sama bapaknya, aku lupa ancamannya apa, tapi dia udah disuruh maju aja kan. Terus bajunya tuh diginiin nih, langsung diginiin. Ditarik. Iya, ditarik. Tahu kan gini? Iya. Gini kan. Baru bapaknya bilang, "Nah, jadi ini contoh payudara." Aku sih ingatku gitu sih ceritanya. Itu adiknya temanmu? Iya, adanya teman kita. Oh, Adanya iya. teman kita. Aku masih nggak tahu nih siapa. Nanti. Aku mikirnya malah dibuka. Enggak gitu kan, maksudnya Iya, cuman di aja di kan. press gitu loh. Di press Anjir. bajunya kan, ditarik Iya. ke belakang. Nah, mungkin itu sih takutnya pemerintah. Maybe ya. Oknum-oknum tertentu Ya, gitu kali ya. oknum guru gitu sih. Iya sih, bahaya juga. Mm-mm. Iya kan, ternyata dimanfaatin predator kan anaknya kan. Iya, parah juga. Diajarin gini gitu sekalinya dia yang manfaatin. Sama kalau pendidikan seks nih lebih baiknya bukan di kota aja. Kalau mungkin kalau di kota-kota nih kita bisa cari sendiri lah. Maksudnya ya browsing. Tapi kalau di pedalaman ini nih paling banyak nih. Pasti sudah. Di semak-semak ada. Iya, maksudnya ya Allah, apa di semak-semak. Semak-semak gatal. Di kebun, di bawah pohon. Di danau. Iya, aneh banget tau. Anjir, makanya pendidikan tuh apa ya? Harus luas lah inilah. Jangan setengah-setengah juga. Tapi kan kalau kita kan kita nih di zaman internet lah istilahnya. Iya, bisa. Sudah ada internet. Tapi kalau orang zaman dulu tuh taunya gimana? Oh, iya. Kalau di Ya, sekolah nggak diajarin. Kayak gitu. Tadi dia yang gue bilang Del, yang pegangan tangan sama cewek, mungkin kayak ditakutin Iya, gitu. dikasih mitos-mitos. Wah, kita udah sudah dibodohi dari dulu ya. Ya terus dia belajar edukasinya tuh gimana? Seks edukasinya. Ya mungkin pengalaman orang tuanya. Oh, aku pernah melakukan kesalahan ini. Gimana caranya aku ngarang cerita nih supaya anakku percaya, supaya anakku nggak melakukan hal yang sama. Mungkin gitu. Makanya jadi banyak mitos-mitos kan di Indonesia, banyak Iya. tahayul tentang kayak nggak boleh duduk di pintu segala Kayak itu. ini. Mungkin kan bentuk apa ya, kesalahan orang tuanya terus dibikin cerita supaya anak itu nggak melakukan hal yang sama. Kayak gini Del, kalau misalnya kita kan sering ini udah tau ya kita ngerasain atau enggak nih. Yang misalnya kita jalan sama emak kan, sama mama nih, terus mau beli ini, terus mamanya bilang enggak itu udah dijual. Oh, itu pembodohan publik itu aneh banget, itu anjir. bukan mitos itu. Maksudnya kasihan yang jual lah. Ini udah dijual kan mas? Mas bingung nah. Udah dijual kan mas? Udah dijual kan mas? Kenapa udah dijual? Itu ya enggak baik, enggak boleh gitu. Maksudnya kasihan juga kan kita menghalangi rezeki orang. Itu bentuk bohong yang tidak baik. Ya yang boleh baik. Kalau menurutku yang bohong kalau pegangan tangan itu bisa menyebabkan hamil, mungkin kalau sebatas untuk ngelindungin anaknya mungkin Ya, nggak apa-apa.
Tapi kalau sampai menghalangi rezeki mas-mas penjual pentol kan Iya, tiba-tiba misalnya cewek beli emas mau beli pentol, tuh pegang tangan, mas aku hamil. Nangis ke rumah. Nangis mama aku hamil. Ke rumah bawa tespek. Tuh garis biru sudah Nyambung situ lagi. ayo bahas 2 garis biru. Udah garis biru lagi. Ya, Nah, kita bahas iya. ini Dari dampak, segi dampak film itu gitu loh. bukan apa film, misalnya seks edukasi Pesan itu yang bisa disampaikan ini lah. bisa di dari apa namanya? Bisa diambil. Pendidikan akademi aja sih, maksudnya formal, lain formal juga. Kayak film, maybe podcast, video di YouTube juga bisa. Contoh kalau film tuh kan Netflix nih, Sex Education. Iya. Nah itu Sex Education aku baru nonton season 1-nya sih. Emang dia ada edukasi seksnya, cuman terselubung lah hal-hal yang ecek-ecek. Ya kan komedi juga kan. Iya sih, komedinya sih. Nah, kayak Sex Education tuh juga contohnya kita terhibur kan. Kita jadi, tapi orang-orang ini malah ngelihat yang negatifnya gara-gara adegan ecek-eceknya ini. Dan ngelihat apa yang pesan terselubungnya itu loh. Masa itu yang diambil. Terus di Indonesia apa film kemarin tuh? 2 garis biru. Tuh, juga bisa tuh. Nah, kalau menurut kalian film 2 garis biru itu bisa nggak sih dijadikan bahan edukasi seks? Kalau menurutku malah nggak bisa. Kenapa? Apa? Karena gini, aku takutnya remaja-remaja yang nonton gitu malah pikirannya, oh sudah hamil masih bisa diurusin, masih mau tanggung jawab suaminya, apa pacarnya masih mau tanggung jawab, ya sudah nggak apa-apa, kita hamil di luar nikah saja. Nah kan kalau aku personal takutnya hal seperti itu dari mental anak yang menonton. Toh mereka masih hidup-hidup aja habis berhubungan sampai hamil. Ya benar sih, cuman aku takutnya gitu. Karena kan bukannya aku merendahkan orang Indonesia, Iya, tapi kan iya, orang iya. Indonesia ini kan mudah terpengaruh media. jarang tapi jarang juga Indonesia ada yang bertanggung jawab gitu kan. Iya, Maksudnya, banyak yang anjing kabur. sih, banyak yang tinggal Itu tergantung interpretasi. Banyak yang bunuh diri juga, ingat Iya, kalian, cewek banyak yang itu. bunuh diri Apa juga. banyak, bukan bunuh diri juga sih, apa gugurin juga itu banyak banget Iya, tuh. aborsi Anjir. ujungnya. Yang ini Jera menggugurkan dengan nanas tuh Jera, benar enggak? Hah? Dengan nanas. Nanas muda yang menggugurkan anak tuh enggak? Dipukul. Bukan dipukul aja. Aku enggak dimakan. Enggak pernah denger. Aku juga nggak tahu. Nggak pernah Lah, kalian Aku ya nggak dengar. ampun, aduh. Nanasnya dilempar ke perutnya gitu sampai berdarah. Lain, nanasnya tumbuh. Nah, jadi Jadi dia SpongeBob anaknya. sebelum menjadi zigot, si anak nih kan menyatu nih, sudah sperma sama si sel telur. Terus si ibunya nih makan nanas muda ya. Jadi nggak tahu apa ya efek sampingnya tuh ya. Bikin apa jadinya ini? Jadinya keguguran gitu. Iya, gugur. Tapi mayatnya dalam sini Jera. Ih. Nah, itu ngeluarnya gimana tuh? Nah, itu sudah. Apa jongkok aja nungging-nungging? Berak aja, berberak jadi keluar. Terus di Sex Education ini juga ada ini nih yang mitos-mitosnya. Kalau kita bicara mitos-mitos tuh yang kayak tadi tuh yang nanas, yang megang tangan cewek megang cowok jadi hamil, sama kalau ini juga nih pasti kalian tahu yang Sprite buat kita jadi merangsang tuh, tahu nggak? Apa? Nggak tahu juga. Apa? Misalnya kita minum soda nih, Oh, buat iya. cewek nih, Sprite sama sama Insto. ya tahu. Oh, kalau itu aku tahu. Aku pernah dengar. Itu bener nggak? Tapi katanya ini sih bukan instonya sih, emang sodanya nah yang bikin kita merangsang itu katanya. Tapi kalau misalnya soda Tapi kalau bikin ngerangsang, ya harusnya banyak dong orang yang jadi malas kerangsang karena minum soda. bukan, maksudnya ini sih apa namanya, kebanyakan minumnya bukan sama instonya, nah banyak yang Kebanyakan minum soda gitu. Emang biologinya gimana sih? Itu berlaku untuk cowok aja apa untuk cewek Cewek aja kan? katanya Karena- cewek. Aku nggak tahu ya. Tapi sih pengalamanku kemarin ya pas lebaran kan banyak tuh Sprite di rumah orang kan. Terangsang semua. Terus Oh, adek gue itu minum sampai 6 kaleng, biasa aja tuh dia. tapi lucu sih kalau emang beneran merangsang orang, misalnya lebaran nih. Lebaran kalian minum jadinya Selamat pesta seks hari gitu. raya lebaran. Bukannya minal aizin langsung minum. Kenapa aku ngingin comek? Langsung pesta seks di rumah orang. Nah, tapi kubukan nih deh. Iya, iya. Artikelnya dari bombastis.com.
Mitos dan kandungan dari campuran minuman bersoda. Dilansir dari beberapa sumber, ternyata jika kedua benda ini dicampur ternyata memang bisa membuat seorang bisa tak sadarkan diri. Namun sayang resikonya luar biasa berbahaya. Yang rupanya sebuah obat mata sendiri zat baca aja apa ini jera. Tetra apa itu? Tetrahydrozolin HC yang bisa mempengaruhi saraf. Nah, itu ternyata ini hal itu dibuktikan dengan melihat keadaan mata yang awalnya merah setelah ditetesi oleh obat berubah jadi bening seperti sebelumnya. Kandungan ini pula yang dipercaya bisa membuat seseorang jadi tidak sadarkan diri karena sarafnya yang terganggu. Jadi si obat ini pas dicampur sama soda itu minum kan, pas diminum yang si obat instonnya ini bereaksi jadi sarafnya itu terganggu. Nah, jadi kayak dia gitu. Karena zat ini tadi si Jadi, karena tetra, iya karena zat tetranya itu sih. Tetra itulah. Tapi, ada tapinya nih. Waduh. Kenyataannya sangat berbanding terbalik. Rupanya yang namanya mitos tersebut hanya sebuah desas-desus mata. Faktanya, banyak yang gagal melakukan aksinya saat menyodorkan campuran minuman soda dengan obat tetes mata. Jadi itu tidak benar. Udah ditawarin nih. Aku baca di internet bisa. Udah bisa. Pas ditawarin minum tidak ada efeknya. Tapi iya, orang Indonesia kan bacanya cuma kayak setengah-setengah nih. Iya. Tapi dia tidak baca sampai habis, ternyata berbanding terbalik. Cuma menyodorkan campuran minuman bersoda yang obat tetes tidak pasal. Banyak korban yang mengaku biasa saja dan tidak terjadi apa-apa saat minum campuran tersebut. Dia udah beli ini kan Sprite, beli Insto di Indomaret, sama kondom. Sudah siap. Udah dicampur. Ini sayang. Diminum. Kok nggak tidur? Iya, nggak tidur. Nggak merangsang-merangsang. Ternyata yang merangsang matanya. Dari juling. Insto anjir. Matanya pengen colmek. Waduh. Colmek. Tapi di biologi kalau balik ke akademi ke pelajaran formalnya sih, kalian dapat gak itu? Apa itu? Pelajarannya. Maksudnya kalian paham banget gak? Nyerap banget pas akademik kemarin. Masalah formal. Ini masalah apanya? Pembuahan itu. Ininya pas pembelajarannya itu. Edukasinya. Apakah kalian udah kayak paham duluan gitu? Kalau aku sebenarnya seingatku sih aku nggak ada diajarkan di sekolah ya tentang pendidikan seks. Kalau misalnya sebatas diceramahi guru agama sih ada, ya, pasti pernah ada, dong diceramahin guru agama masalah hal-hal yang berbau gini gitu. Tapi kalau secara formal diajarkan nggak pernah sih. Jadinya ya tahu sendiri aja dari teman-teman, dari nonton YouTube, gitu-gitu aja sih. Kalau nonton pertama kalinya tuh ngeliat tuh kaget sih, ngeliatin titit masuk ke memet tuh, anjir kenapa bisa Kok masuk? Iya kok masuk gitu loh, maksudnya buat apa coba, aneh banget. Pas cuman ini sih kalau kita ambil dari pelajaran formalnya tuh kayak letak-letaknya nih, misalnya ini nih apa sih namanya, bojakan, fungsi-fungsinya gitu. Fungsinya juga itu sih yang kita ambil kalau dari pelajaran formal yang sekarang diterapin di sini. Pelajaran kelas berapa itu ya? Kelas 9. 6 kita sudah ada. Masa ada 6 tuh perasaan cuman kayak 6 tuh di ini. Perubahan anunya aja. 6 tuh di ini apa namanya? Penjaskes. Ingat gak? Aku pas SD penjaskes olahraga doang, nggak ada. Ada pokoknya di belakang-belakangnya tentang reproduksi. Iya, tapi kan nggak pernah diajarkan. Oh iya, diajarinnya enggak. Kan? Tapi bukunya ada kok, di bukunya apa yang belakang. Pokoknya pas ngeliat gambar itu langsung kayak, coba buka halaman ini. Ingat banget tuh aku tuh. Tapi aku ingatnya SMP loh itu. SMP iya, ku aja kalau. Seingatku SMP kelas 9, kelas 9 SMP. Iya, kelas 9 belakang-belakangnya kan. Oh iya, biasanya sih reproduksi itu paling akhir udah mau habis lah, pasti reproduksi itu. Kayak penyakit-penyakit seks gitu kan, kayak raja singa apa kan. Iya. Diajarin. Kan cuma ada keluar soal. Enggak dijelaskan, cuman ada di bukunya. Kayak dia tuh kayak ternyata ini punya penyakitnya cuma ini raja singa, sipilis, apalagi tuh penyakit-penyakit itu. Gonorea, herpes. Terus apa? Ini mending kita bacain deh. Aku paling ingat raja singa sih, soalnya kan dulu tuh di Facebook ada ngeprank. Coba cari raja singa. Google image. Ketuk keluarnya itu kelamin pria nih, langsung buka ya, langsung di nih.
10 jenis penyakit kelamin. Mana ya? Dari Buleleng Kabupaten Buleleng. 10 jenis penyakit kelamin pria dan wanita. Nomor 9 paling berbahaya. Beneran gitu hanya artikelnya. Nomor 9 paling berbahaya. Kebanyakan nonton YouTube dia. Gonorrhea. Jadi penyakit kelamin ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea. Biasanya dikenal dengan sebutan kencing nanah. Berarti kencingnya putih dong? Ya nama. Nggak tahu sih. Biasanya kenapa itu, Jera? Kamu tahu nggak? Gara-gara apa? Nggak tahu, virus kali ya, nggak tahu sih. Oh, gara-gara ini Tadi kan sih, bakteri ya, iya gonorrhea. Oh iya, disebut. Baru disebut. Nah, tapi nggak ada bukan hubungan seks kan? Cuman bakteri Oh, jadi infeksi dimulai beberapa hari sampai berapa minggu setelah hubungan intim. Oh iya, berarti emang seks, coy. Dengan orang yang terjangkit penyakit kelamin ini. Yang kedua ada Chlamydia. Chlamydia ini adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Penyakit ini biasanya mengenai wanita dan pria berusia muda yang aktif secara seksual. Jadi penyakit ini bisa cowok bisa cewek yang muda. Gejala yang didapat nih berupa nyeri atau rasa terbakar saat buang air kecil. Anjir. Ghost Rider cowok. Ghost Rider. Terbakar dong. Gimana tuh? Terus nyeri saat berhubungan seksual, keluar cairan putihnya dari kelamin dan sulit hamil. Jadi efeknya tuh bisa sulit hamil. Cegah kehamilan juga ya. Hah? Tapi sakit aja mencegah. Iya. Kalau kalian mau Kalau kalian tidak mampu beli kondom, tekan aja penyakit itu. Chlamydia itu Penyakit saya. bisa sulit hamil. Yang ketiga, herpes. Herpesnya udah paling banyak ini ya. Iya, paling diomong juga. umum. Jadi penyakit kelamin ini disebabkan oleh herpes simplex viruses atau HSV. Gejala herpes kelamin timbul antara 3 sampai 10 hari setelah berhubungan intim dengan penderita penyakit kelamin ini. Timbul lepuh berisi cairan berkelompok sertai dengan ruam kemerahan pada daerah kelamin. Penderita biasa mengalami nyeri, perih dan terasa terbakar disertai dengan bengkaknya kelenjar getah bening pada selangkangan dalam 5 sampai 10 hari. Gejala akan hilang. 5 sampai 10 hari gejalanya akan hilang. Tapi dia tetap kena itu penyakit itu. Iya, jadi dia bisa mengeluarkan lagi walaupun sudah reda penyakitnya sudah reda, tapi dia bisa mengeluarkan ke orang lain. Berarti kalau dia bengkak nih, dia nggak usah perlu ini lagi pembesar pun udah gede. Bukan, dia bengkaknya tuh kayak Bengkaknya tuh bintik-bintik gara-gara- gitu. Kayak kena cacar gitu. Bengkak-bengkaknya. Pernah lihat gambar aslinya enggak? Udah mau. Nggak mau nyari. Dia tuh di mana selangkangan? Iya, gini? pokoknya di sekitaran situ. Aneh sih. Jadi bener-bener kayak cacar gelembung air gitu. Oke, keempat, infeksi jamur kelamin. Penyebab infeksi jamur yang paling sering menyerang kelamin adalah jamur spesies Candida albicans atau disebut juga Candidadiasis yang menyebabkan rasa gatal dan warna merah di bawah kulit kelamin pria yang tidak sunat. Wah, ini nih. Yang tidak sunat nih, apakah kalian Untung berdua kita sunat. pada wanita? Terus kalau pada wanita akan keluar cairan putih kental seperti keju. Anjing keju yang menyebabkan rasa gatal. Infeksi jamur ini dapat disebabkan dengan obat. Dapat disembuhkan dengan obat anti jamur topikal. Dia tuh oles gitu ataupun oral minum. Serem sih cewek ngeluarin keju. Bangsat ngeluarin keju. Ngeluarin mozzarella. Anjing. Nah, yang kelima ini ada sifilis. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Penyakit kelamin sifilis muncul antara 3 minggu sampai 3 bulan setelah berhubungan intim dengan penderita penyakit kelamin ini. Penyakit sifilis mempunyai 4 stadium. Yang pertama, ada 4 stadium nih, bisa buat main. Waduh. Mulai. Pada stadium pertama tuh premier, gejala klinis berupa adanya lesi tukak seperti sariawan. Jadi di kelaminnya nih ada sariawan nih. Bang, saat minum ini dulu lah, Listerin. Lah segar. Lesi ini biasa biasanya sembuh dengan sendirinya tanpa pengobatan, namun bakteri tersebut benar tidak hilang.
melainkan penyakit akan berlanjut ke stadium 2. Wah, anjir. Jadi next level terus gitu ya. Kita Iya, kira kayak- sudah selesai. Iya. ICU ada phase 1, phase 2. Anjir, kena. Kita kira sudah selesai malah makin parah. Ya pada stadium kedua nih, pas dia sudah kayak wah aku sudah sembuh. Beberapa hari muncul bercak merah seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Mainnya ke tubuh ya sudah. Anjir. Biasanya tidak disertai dengan rasa gatal dan adanya bercak kecoklatan pada kedua telapak tangan. Wah anjing, mainnya ke badan cuy. Lesi ini juga akan sembuh sendiri, tetapi apabila tidak diobati, penyakit akan berlanjut, bertambah parah dan masuk dalam stadium yang lebih parah. Banyak juga update-nya. Ini Update terus. terus stadium berapa ini? Oh stadiumnya cuma 2 aja. 4 deng, ini yang ketiga nih. Tahap laten sifilis adalah ketika tidak ada tanda-tanda gejala sifilis yang tampak. Jika tidak segera diobati, penderita sifilis dapat terus memiliki sifilis di tubuh selama bertahun-tahun, tanda-tanda atau gejala. Anjir. Jadi kayak ini, apa namanya? Seumur hidup. Jadi kayak seumur hidup dia kena penyakit sifilis. Yang stadium terakhir, tahap tersier. Biasanya penderita sifilis yang tidak diobati tidak mengalami sifilis tersier, namun ketika terjadi, itu dapat mengaruhi banyak sistem organ yang berbeda. Ini termasuk jantung dan pembuluh darah dan otak dan sistem. Waduh. Mainnya udah ke wah mati anjir. Maksudnya mainnya pertama tuh jangan diremehin sih. Pertama tuh apa namanya kayak tadi kayak sariawan kan. Iya. Terus tumbuh bercak-bercak. Tahap ketiganya tadi tuh udah masuk ke badan-badan kan. Kedua tuh udah masuk ke badan-badan, ke tangan. Yang ketiga nih dia bekasnya nih sampai bertahun-tahun. Dan keempat nih udah masuk ke ini, udah masuk ke dalam tubuh, organ-organ tubuh dalam. Sifilisnya sangat serius dan akan terjadi 10-30 tahun setelah infeksi dimulai. Anjing, ke 30 udah tahun. mati anjing, mati sudah. Yang keenam, kutil kelamin. Aduh anjing, nama kutil lagi nama kutil. Kutil disebabkan oleh human papillomavirus, muncul berupa satu atau banyak buktil atau benjolan antara sebulan sampai setahun setelah berhubungan intim dan dengan penderita penyakit kelamin tersebut. Pada umumnya tidak dapat terlihat pada wanita karena terletak dalam vagina atau pada pria karena terlalu kecil. Wow. Gejalanya berupa benjolan yang muncul seperti kembang kol atau jengger ayam yang pada penis atau anus. Jengger ayam. Maksudnya Kulitnya mungkin nimbul gitu. di bawah tumbuh. kayak ini kayak bentol cuman kayak jerawat gitu gak sih? Enggak, bukan jengger ayam jerawat. tuh gini kan? Iya. Ih. Tumbuh gitu. Ih. Anjing. Tapi lucu sih. Wah, ada Enggak lucu dong. Nggak lucu. Lucu anjir. Ada jenggotnya kulit tapi. Serem coy. Oke, lanjut dah. 7 sampai habis nanti. 7 kutu kelamin. Kutu kelamin. Kutu kelamin disebabkan oleh pediculosis pubis. Ukuran kutu kelamin itu sangat kecil, berwarna kelabu kecoklatan, menetap pada rambut kemaluan. Oh, bisa disembuhkan dengan obat cair digosokkan biasanya. Nih, kemudian tungau, mirip dengan kutu kelamin, ukurannya lebih kecil lagi dan menetap di bawah kulit. Penyakit kelamin ini disebabkan tungau Sarcoptes scabies yang menyebabkan luka-luka kecil dan gatal di seluruh tubuh. Biasanya dokter memberikan krim atau lotion yang mengandung permethrin atau sulfur yang harus digunakan seminggu sekali. Sementara itu pakaian, spray, dan handuk harus dicuci setelah pengobatan karena kutu dapat menetap pada kain-kain. Nah ini nomor 9 yang paling Wah, berbahaya. ini paling tadi. berbahaya nih. 9 nih sekarang atau buat nanti nih? Nanti aja final. Dah nomor 10 dah. Nih, nomor 10 dulu nih. 10 dulu. Trichomoniasis, penyakit yang menular seksual umum yang dapat mempengaruhi pria maupun wanita. Tapi wanita cenderung lebih mengalami gejalanya. Infeksi ini disebabkan oleh parasit protozoa bersel tunggal. Trichomonas vaginalis. Bagi wanita, vagina adalah tempat terinfeksi yang paling umum, sedangkan pada pria terjadi pada uretra atau saluran kencing. Penularan dapat terjadi baik melalui hubungan seksual atau kontak uvula ke uvula.
Sementara wanita dapat terinfeksi dari pasangan pria ataupun wanita. Kalau pria hampir selalu terinfeksinya dari wanita. Jadi kalau cewek lesbi kan mainnya gesek-gesek Iya, tuh, bisa gesek-gesek. sama-sama kena. Tapi kalau cowok nggak mungkin dapat dari cowok juga ini, pasti dari cewek. Oh, berarti cowok sama cowok. Cowok Cowok sama cowok lebih aman. Anjir, Romo. gejala-gejalanya itu timbul bau tidak sedap, dan ada keputihan berwarna kuning kehijauan, rasa sakit selama hubungan seksual, dan nyeri saat buang air kecil. Anjir. Wow. Lanjut. Dan ini nih yang terakhir bosnya yang paling berbahaya. Final Tapi boss. sebelum masuk kan kenapa ya misalnya dia ngasih judul tuh kan nomor 9 paling berbahaya. Kalau misalnya dia udah tahu paling berbahaya, kenapa dia nggak naruh di 10? Nah, biar maksudnya kan Oh, final supaya gitu loh. iya. Iya. Nanggung banget anjir nomor 9. Nggak tahu. Ya, ampun. Lanjut. Nomor 9, Paling berbahaya. HIV AIDS. Ya. Kirain Wah, aku terkejut. ini bukannya maksud ngeremehin HIV atau ya maksudnya ya udah pada tahu lah. udah pada tahu, kirain apa anjir ya, baca aja Ra. So tau ada yang belum tahu nih. Penyakit kelamin akibat hubungan intim paling serius nih. Paling serius. sih. Intim paling serius. Menyebabkan tidak bekerjanya sistem kekebalan tubuh. Penyakit menular seksual paling berbahaya karena menyebabkan kerusakan pada sistem imunitas tubuh, sehingga tubuh rentan terhadap segala macam penyakit. Tidak ada gejala yang nyata tanpa penelitian darah. Oh, jadi harus periksa darah kalau mau tahu dia HIV atau AIDS ini. Berarti itu rekomennya pas sebelum nikah ya. Mungkin gitu. Maybe Ya. bukan nikah, mau seks juga harus tuh. Iya. Penyakit ini dapat menyebabkan kematian setelah 10 tahun terinfeksi HIV ini. Anjir, mati. Dan juga bisa ditularkan melalui Liur kan. jarum suntik secara bersamaan. Iya kan. Misalnya nih mau periksa darah gantian gitu kan. Kalau satunya HIV dia nggak tahu. Atau misalnya dia pakai zat terlarang kan, ganti-ganti. Habis cocok sini. Oh iya kena benar. semua. Oh iya benar kena semua ya. Jadi dari yang penyakit-penyakit semua tadi ini menurut kalian bisa nggak sih lewat dari kondom? Maksudnya lebih aman pakai kondom? Tergantung ya kalau menurutku sih, tergantung keparahan penyakitnya kali ya. Kalau misalnya penyakitnya itu udah parah banget, misalnya pakai kondom, tapi seandainya penyakit virus atau bakterinya tuh nempel di kulit yang di luar kondomnya, bisa kena juga. Menurutku sih gitu. Ya itu kan melalui kontak kan. Iya, nularnya. kontak. Iya. Pasti kontak. Kalau HIV itu kan udah misalnya kalian ciuman aja itu udah Iya, udah dadah. Udah dadah. Lewat cairan. Udah dadah itu. Jadi nggak semuanya sih bisa terselamatkan Kalau aku dengar lagi ada di rumah sakit di luar Indonesia sih. ya, apa itu? Jadi pasien HIV ini sengaja ngeludahi tenaga medis di situ supaya tenaga medisnya kena HIV AIDS juga. Itu sama Sama kayak kayak gini, COVID, yang iya. COVID kemarin tuh kan sih. Oh iya, COVID juga ada yang gitu. Aneh banget. Oh jadi dari semuanya tadi apa namanya? Lepas dari penyakit nih. Misalnya kalian nih. Jadi pertanyaannya tuh kalian setuju nggak sama yang misalnya nikah ini nikah yang berhubungan di luar nikah, tapi dia bakal nikah, maksudnya bakal bertanggung jawab, atau dia apa namanya H-3 H-2 nikah tapi udah berhubungan di luar, gimana tuh? Kalau aku sih nggak apa-apa sih menurutku. Soalnya kan bakal tanggung jawab juga gitu. Iya sih benar. Oh, Tapi aku nggak terlalu peduli juga sih di luar nikah atau pokoknya hubungan aja. tapi kan kalau misalnya tetangga kan apa namanya Mulutnya. ya mulutnya gitu loh orang-orang. Tapi tergantung juga dia nikahnya kondom apa enggak, atau dia belum cerut di luar apa enggak, itu sih. Ya juga sih kan Iya, ada benar-benar, orang iya. yang seks cuman buat senang-senang aja. Iya buat Ada juga yang mau anak. Ya itu tergantung masing-masing gitu sih. perspektif masing-masing ya. Kalau misalnya dari aku sendiri sih kalau emang si cowok ini udah bertanggung jawab, atau dia udah benar-benar menjanjikan ngomongannya, tapi kan namanya cowok ya, waduh. Namanya cowok juga
kadang kayak manis di ini sih menurut sih, cuma ingin mendapatkan hasratnya aja tapi tidak ingin bertanggung jawab. Itu sih yang ditakutin pasti pada cewek-cewek ini. Kalau menurutku sih kalau cuman buat senang-senang aja itu nggak apa-apa sih di luar nikah. Tapi kalau sampai Harus pakai kondom. iya sampai mengandung gitu Itu anjing. ya harus tanggung jawab lah. Iya anjing, malah pada lari lu ada. Ayo gimana Bapak Ijra? Kalau dari sisi agama, Uci. yang halal itu kan setelah nikah. Iya benar. Kalau kita ngeliat dari agama loh ya. Jadi essentially kalau misalnya dari aku, kalau emang mau melihat dari kacamata agama, sebaiknya jangan. Orang tinggal nunggu 2 hari kok. 2 hari lagi loh halal gitu kan Iya, ceritanya iya, kan. benar, Tinggal benar. nunggu 2 hari, apa sih susahnya gitu loh. Udah sange dulu. Iya, kalau dari sisi agama. Tapi kalau dari sisi manusia biasa, kalau dari sisi manusia biasa, kalau Sih perspektif masing-masing. iya, Biasa kalau dari sisi manusia biasa, kalau aku ngeliatnya sih ya nggak apa-apa aja. Toh ujung-ujungnya bakal dinikahin juga kan, nggak ditinggal lari. Kecuali kalau ditinggal lari, H-1, Iya, itu H-jam, iya, H-jam, iya, bisa. Sudah mau nikah Iya, minjem. H-jam, toto lari. Bangsat. Biasanya sih kalau yang aku dengar lihat di YouTube tuh ya, yang orang-orang udah nikah nih, dia bakal diedukasiin lagi nih pas sebelum nikah. Iya bakal diajarin. Ya kayak misalnya si cewek ini nggak boleh berhubungan pas lagi gimananya. Ada bimbingannya lagi. Iya ada bimbingannya lagi. Terus banyak yang bilang kenapa nggak dari dulu aja gitu loh, diajarinnya, kenapa baru sekarang? Tapi kan kalau dulu tuh kan nggak terlalu penting juga sih nggak sih? Iya benar. Iya. Soalnya kan Masih banyak kamu yang nggak bakal penting. juga ngelakuin itu nah. Ya masih banyak yang penting, kayak mungkin ya ini aja sih, kayak udah jangan buang dalam dah gitu. Jangan buang dalam. Jangan di dalam pokoknya. Jangan dalam sama ini kalau Mainnya di taman. Wah, iya goblok juga. Intinya kalau banyak apa ya? Kalau misal dari perspektif aku nih, kalau misalnya dia mau main ya, terlepas dari agama nih. Misal dia mau senang-senang, gak apa-apa. Asal dia pekerja keras sama dia orang kaya. Nah, menurut aku gak apa-apa dah. Yang penting bisa. Ya intinya banyak uang. Kalau misalnya pengangguran, ya ampun, paling mandi gubuk. Bima. Bima. Siapa nama 2 garis biru tuh cowoknya? Iya, Iya, tahu Bima, lupa aku. Misalnya dia banyak uang kan, ya apa sih? Soalnya kalau misalnya dia banyak uang, dia pasti ke prostitusinya yang mahal. Oh. Iya sih, yang Iya dong. ya kayak Nggak main sembarang ngambilin anak orang kan, kalau iya, dia orang kaya. Enggak gitu. Ada Gitu yang sih. 8 juta. Waduh, jangan 80. Jangan disebut. Kabar konek aku langsung. Jangan Ya disebut. pokoknya gitu sih kurang lebih dari aku. Gimana Pak Ijra, ada yang menambahkan? Anjir. Menambahkan. Misal dari perspektif mungkin dari agama, kalau agama emang udah nggak boleh. Iya kan, Ya, nggak mau boleh. gimana pun kondisinya, kalau dilihat dari agama kan nggak boleh. Iya. Walaupun dia mau nikah tinggal 2 menit, kalau emang belum halal ya nggak boleh kan ceritanya gitu. Iya, nggak boleh. Ya kalau secara hukum tuh nggak apa-apa ya. Aku berhubungan gitu. Tapi umurnya. Iya. Umur sama punya uang dah itulah. Punya uang. Enggak kalau Uang dalam kaya. hukum. Oh, hukum. Hukumnya kan harus 18 plus. Kalau Hukum apa nih? setahu aku juga Hukum pemerintah apa hukum? Emang di sini beda. Udah tahu aku nih. nggak tahu. Nggak tahu ya. Aku taunya tuh umumnya tuh pokoknya di atas 18 lah pokoknya. Tapi kalau yang aku tahu juga, yang nggak boleh itu kan prostitusi ya, malah kan ilegal kan di Indonesia prostitusi. Ilegal. Di Indonesia legal. Iya. Kalau di tempat lain Iya, aman-aman aja. Nggak tahu ya kita. Nggak tahu sih gue sih. Ya udahlah itu biarkan mereka yang melakukan. Tapi kalau misalnya yang pasti pernah lihat dong yang digerebek di iya di kos-kosan itu terus ditangkap. Itu tuh atas dasar apa ditangkap? Atas dasar mereka melakukan hubungan karena tindakan asusila, atau mereka ditangkap itu karena emang mengganggu publik, atau karena apa? Aku tuh nggak ngerti Iya. kenapa ditangkapnya gitu loh. Padahal mereka sama-sama di atas umur, sama-sama mau konsen kan? Kan yang penting itu juga konsen kan. Kalau nggak konsen kan namanya pemerkosaan kan. Iya. Sama-sama mau nih, sama-sama di atas umur. Cuma yang belum kan tidak ada ikatan pernikahan aja kan. Iya benar. Ya itu ditangkapnya tuh karena apa? Karena tidak menikah atau karena apa gitu? Aku nggak ngerti. Nah kalau misalnya dengar-dengar nih ya, misalnya nih
ada suatu desa kan. Terus ada apa? Ada yang berhubungan seks itu di luar nikah. Terus pasti digerebek kan. Pasti orang desanya ngomong, ini yang buat dosa satu tapi yang kena musibahnya sekampung. Nah, iya Nah itu kayak apa ya? Itu emang mereka aja kena musibah nah. Iya. Ya coba duluan di Oh, iya, Sex iya. Education ada esek-eseknya, filmnya makin melejit. Anjir. Itu sih orang luar negeri esek-esek kena musibah nggak? Indonesia nggak ada esek-esek, kena musibah terus. Iya kena musibah. Tempatku banjir, ada esek-esek nggak? Di Samarinda banjir ada esek-esek, nggak tahu ya. Tapi ya gitu sih. Sama ini Jera, kalau aku baca-baca juga ya sama orang-orang yang kayak mendukung adanya orang esek-esek nih. Dia nih kan udah punya uang nih, udah bayar hotel juga kan, bayar si ceweknya. Terus pas dia masih digerebek tuh, itu kan kayak melanggar privasi orang tuh. Dia tuh udah bayar loh, nggak ya gitu sih, nggak apa ya? Ya tapi kan kita juga nggak ngerti proses hukumnya gimana kan kalau di Indonesia. Mungkin juga hotel yang dia pilih itu emang hotel jelek yang emang sering ada banyak tindak kriminal di situ, mungkin apa kayak jadi sering digerebek. Tapi kalau menurutku kalau emang hotelnya bagus kayak hotel bintang gitu, Iya. nggak bakal digerebek. Iya sih. Mau mereka- ceweknya kamu bayar 80 juta juga nggak bakal digerebek di situ. Karena kan emang hotel bagus. Iya hotel, iya sih kalau kelihatan hotel jelek tuh kayak oh ini orangnya masih Iya, menengah menengah ke bawah gitu. Ya itu tadi intinya punya uang. Ya, intinya punya Gak bisa uang tanggung aja. jawab ini. Punya uang aja. Intinya punya uang. Kalau nggak punya uang nggak bisa. Aneh-aneh. Nggak bisa. Gak usah aneh-aneh lah kalau nggak punya uang itu. Iya dosa lah, mending kerja dulu lah. Sama ini sih, misalnya kalau misalnya warga-warga mau gerbek-gerbek nih, pas itu yang kayak gitu tuh digerebek kan, tapi yang misalnya ada KDRT nah aja. Misalnya didiemin. abuse relationship nah, anjay. Domestic abuse. Iya itulah. Pasti kayak Didiemin doang. kayak misalnya mau pas diliatin udah gak usah kayak Urusan tetangga, nggak nggak usah. tetangga dosa Ikut-ikut. padahal itu mungkin istrinya disiksa, dipukulin, Iya. dibantu loh. Sekalinya sama-sama seneng-seneng, Iya, didobrak. orang Ngapain lagi kalian? senang-senang. Ngapain Mungkin dia udah bayar udah apa kan? Iya. Anjing sih. Ada pesan-pesan buat orang di luar sana Jera Yang gimana? yang mau esek-esek. Mau esek-esek. Ya. Intinya jangan di taman, jangan di semak-semak. Cari tempat yang bagus, cari tempat yang aman. Yang ada privasinya lah. Privasi. Kalau nggak punya uang, mending nggak usah. Udah kalau kalian emang nggak punya uang ini aja VCS. VCS murah, Sexting. VCS murah. VCS murah, bayar pakai GoPay 50.000. Aku hafal. Waduh, kok hafal lo? Pokoknya ada uang. Itu ada uang. Oh, kamu ada Del, tambahkan Del. Terus kalau menurutku juga, kalau emang kalau emang menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, mending nggak usah daripada nanggung-nanggung. Iya. Nanggung-nanggung. Daripada di cancel. Iya. Ntar dibilangin apa namanya? Apa itu? Kamu ini agama plip, tapi kok kelakuan kayak agama plip. Ntar gitu. Padahal semua agama itu baik anjir, kenapa seperti agama flip? Kenapa seperti agama flip? Kan biasa gitu tuh, biasa kan gitu. Oh no, orang tidak bermoral. Iya. Bukan tidak beragama, tidak bermoral. Episode selanjutnya moral. Tiba-tiba moral. Kalau kemarin kita udah ngebahas LGBT kan kemarin dan sekarang sex education. Oke, kita episode selanjutnya membahas tentang berhubungan seks lagi. Tunggu minggu depan. Gak tahu ya, tapi ya mungkin segini dulu podcast kita. Oke. Oke, saya Dendas pamit. Saya Cisidel pamit. Waduh, pamit. Saya Enval pamit. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dadah. Iya, tapi kan seks sebelum menikah itu kan nggak boleh. maksudnya, tapi kan kita udah tahu gitu. Intinya si cowok ini tanggung jawab. Iya.